Sobat Informasi, Pak Jo di sini, Podcast Jo, podcastnya Purworejo, bahas Purworejo. Sobat Informasi, mungkin banyak yang belum tahu. Kemarin tanggal 12 Mei 2022, pemerintah Kabupaten Purworejo sudah mengadakan kerjasama dengan BPOB untuk mengembangkan wisata di kawasan hutan produksi di daerah Luwano, tepatnya di Desa Sedayu, Kecamatan Luwano, di mana akan dikembangkan menjadi cakupan pariwisata pengembangan Borobudur dengan luas kurang lebih 50,9 hektar. Oleh karena itu, hari ini Podcast Jo menghadirkan narasumber pemangku wilayah Pak Camat Luwano untuk kita ngobrol-ngobrol tentang BPOB, tentang Luwano, dan bagaimana langkah-langkah yang tentu saja beliau ambil demi suksesnya Luwano mendukung pariwisata Borobudur. Selamat datang Pak Andang, Pak Camat Luwano di Podcast Jo. Halo Pak Jo. Ya. Pak Andang ini kan mungkin sudah beberapa lama ya di Luwano, yang tentu sudah sangat menguasai wilayah, kemudian tahu potensi, sejarah, ya semua yang berkaitan dengan Luwano lah. Tapi sebelum mengarah ke wilayah, mungkin Sobat Informasi juga pengen tahu nih tentang Pak Andang. Karena kalau dilihat ini kan masih muda ya, mungkin prediksi saya sekitar ya 20 lebih sedikit lah gitu ya. Bisa diceritakan Pak pengalaman, mungkin karir Bapak sebelum di Kecamatan Luwano, pengalaman kemudian sejak kapan sih di Luwano ini Bapak menjabat sebagai camat, ataukah memang dari dulu sudah di Kecamatan Luwano? Silakan. Ya, terima kasih Pak Jo, Sobat Podcast Jo. Jadi terima kasih ini pada kesempatan ini mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andang Nugraha Sudirsno, SSTP MSI, bertugas di Kecamatan Luwano selaku camat per tanggal 16 September 2021, sehingga kurang lebih sudah setahun lebih 3 bulan efektifnya Pak Jo. 15 bulan berarti ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian saat ini karena kita sudah di tahun yang tentunya tahun yang sangat strategis ya, karena di tahun 2022 sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Purworejo bekerjasama dengan Badan Pengelola Otorita Borobudur kaitannya dengan cakupan pariwisata Borobudur, di mana salah satunya sudah disampaikan Pak Jo tadi bahwa wilayahnya termasuk di Kecamatan Luwano, yaitu Desa Sedayu. Sedayu? Ya, Sedayu. Jadi berbatasan juga dengan Desa Benowo, yang Kecamatan Bener, yang kurang lebih ada sekitar 50,9 hektar itu yang dikembangkan untuk pariwisata khusus yang ada di kawasan otorita Borobudur, yang ada di lahannya secara administratif ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Dan salah satunya wilayah itu adalah di Desa Sedayu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Luwano. Sehingga saya sangat bersyukur bisa bertugas di Kecamatan Luwano. Jadi kira-kira ada sumbangsih pemikiran terkait dengan tugas dan tanggung jawab selaku camat. Sebelum di Luwano Pak, di mana? Sudah banyak pasti ya? Ya, alhamdulillah Pak Jo. Artinya saya selama bertugas saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Sebelumnya ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Ini cocok sekali tugas khusus ini mungkin ya, mengembangkan wisata Luwano. Ya kurang lebih mungkin begitu ya Pak. Artinya dimanapun kita bertugas selaku ASN harus siap. Dimanapun berada. Maksimal Pak. Ya, insya Allah Pak Jo. Sehingga di Kecamatan Luwano ini tentunya tidak hanya Sedayu, tentunya ada daerah penyangga di luar Sedayu. Ya, itu ada 20 desa.
20 desa. 20 desa. Berarti totalnya 21 desa. 21 desa. Sudah semua di silaturahim, Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Semuanya dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh pemuda. Utamanya juga karena daerahnya adalah daerah yang religius. Tentunya juga sering juga bertemu dengan para ulama yang tentunya ke depan ini bisa bersinergi bersama-sama untuk membangun wilayah Luano. Kecamatan Luano. Iya. Terus mungkin selain pekerjaan Pak ya, ini kalau yang saya baca di riwayat Bapak ini kan SSTP, MSI, tapi saat ini juga sedang ambil program doktor katanya. Ya. Wah, ini luar biasa. Ambil apa itu Pak? Ya, saya saat ini sedang mengikuti jenjang pendidikan doktoral di Fakultas Visipol Universitas Gadjah Mada, ya, di jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, yang saat ini sudah menempuh di semester 6, sehingga saat ini diberikan kesempatan untuk penelitian. Penelitian kaitannya dengan, kebetulan karena kemarin bertugas di pariwisata, maka saya mengambil penelitiannya, tema penelitian kebijakan pariwisata. Ya, berarti ini sudah sinkron sekali ya. Mulai Bapak sebelum masuk ke Kecamatan Luano ini dari Dinas Pariwisata, kemudian Luano sendiri saat ini dikembangkan menjadi pariwisata yang mungkin kelasnya internasional, kemudian ambil program S3-nya juga tentang pariwisata. Ya. Ya, saya bisa membayangkan nanti Bapak adalah the right man in the right place. Kira-kira seperti itu. Agak lama kayaknya di sana, Pak ya. Tidak tahu juga. Oh, Pak gitu ya. Pokoknya siap ya, siap apapun dan bagaimanapun. Kemudian Pak, konsepnya ini seperti apa sebenarnya? Kenapa Luano ini bisa menjadi kawasan pengembangan untuk Borobudur? Gampangnya seperti itu. BPOB itu bisa dijelaskan Pak Andang? Ya, jadi kalau tentunya mungkin bahasan pada saat ini kita bisa berdiskusi, kita sharing antara wawasan dan informasi yang saya dapatkan, baik itu secara teoritik maupun empirik secara di lapangan. Jadi kalau saya boleh bilang, pariwisata itu sebenarnya di ending, Pak Jo. Jadi bukan harus dibahas di awal. Oh gitu. Karena keberhasilan pariwisata itu juga keberhasilan dari potensi-potensi atau sektor-sektor yang ada. Oh, yang ada itu. Ya, yang ada. Artinya di Luano sendiri ada potensi-potensi pertanian, perdagangan, peternakan, kerajinan, kaitannya dengan ekonomi kreatif dan lain sebagainya, yang ini tentunya sangat mendukung kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi apapun itu nanti bisa bermuara ke pariwisata, bisa menarik orang datang. Betul, gitu betul. Pak Andang ya. Karena motivasi orang untuk berkunjung itu beragam ya. Jadi mulai motivasi orang datang karena barang, motivasi orang datang karena akan berbelanja, motivasi orang datang juga karena budaya, sejarah, dan ini tentunya juga akan yang akhirnya nanti akan memotivasi orang untuk berkunjung, baik itu ke Luano sebagai salah satu potensi kaitannya dengan pertanian atau dan lain sebagainya, dan juga kaitannya mungkin destinasi pariwisata yang saat ini Desa Sedayu sendiri sudah melakukan review perencanaan tapak di tahun akhir 2022. Jadi pusatnya ini Desa Sedayu Pak ya? Desa Sedayu, Desa Sedayu, dan desa-desa yang lain harapannya jadi desa penyangga. Karena kemarin kami barusan melaksanakan transformasi yang kemarin itu BKDAPM kaitannya dengan perguliran bantuan, yang sekarang sudah kita transformasikan menjadi BUMDesma. BUMDesma milik semua desa di Luano. Betul. Dan saat itu pada saat saya di Desa Sedayu sempat juga berdiskusi dengan direksi, salah satu direksi di BPOB, yang juga menyampaikan terkait dengan potensi ekraf di Kecamatan Luano, khususnya kaitannya dengan kerajinan bambu. Karena kalau Pak Jo perhatikan, kalau di Luano itu banyak bagi-bagi untuk bibit tanaman itu banyak di bawa keluar ke Kecamatan Luano. Masih mentah gitu ya, masih mentah, belum diolah. Dikirim ke Kemiri, ke Pituro, atau di luar
Purworejo, Magelang dan lain sebagainya. Dan selain dari itu, kemarin sudah ada pelatihan dari BPOB, dukungan kaitannya dengan kerjasama untuk peningkatan SDM, kapasitas SDM bagi pelaku usaha. Dan kemarin sudah ada sekitar kurang lebih 40 pengusaha atau pengrajin bambu yang sudah dilatih. Satu kecamatan tuh Pak? Iya, satu kecamatan. Dan yang lain juga ada, benar juga bergabung di kecamatan kami. Dan kebetulan saat itu memberikan peluang bahwa kalau SDM di Kecamatan Luano, saya yakin bisa terampil dan mumpuni. Dan kemudian ini bisa ada inovasi produk. Jadi tidak hanya soal baki ataupun besek ataupun juga tenggok yang sekarang ini sudah dikerjakan oleh teman-teman pelaku usaha mikro. Tetapi kedepannya karena besok ada pengembangan BPOB di kawasan 50,9 hektar, di sana nanti ada resort dan lain sebagainya. Nah tentunya ini akan berpeluang juga kaitannya dengan interior apa yang ada di dalamnya. Jadi harapannya bisa kerjasama antara BUMDesma dengan BPOB atau investor yang ada di sana. Nah supaya ini bisa apa yang sudah dikerjakan atau hasil dari produk itu bisa digunakan sebagai interior yang ada di sana. Harapannya seperti itu Pak Jo. Nah ini Pak, sebelum lebih lanjut lagi bahas tentang Luano, ini kan kita dari tadi ngomongin BPOB ya. Mungkin sobat informasi ini juga sebetulnya dari tadi penasaran Pak, BPOB itu sebenarnya apa? Ya, jadi BPOB ini salah satu badan otorita yang dimana ini yang paling bungsu ya di antara kesemuanya. Yang pertama kan Toba. Ya. Oh iya. Ya, ini salah satunya yang tadi Pak Jo sampaikan bahwa itu salah satu tujuannya dibentuk BPOB untuk membuat Bali baru di Pulau Jawa. Ini lembaga Pak ya? Lembaga yang otorita Borobudur harapannya itu ada pengembangan kawasan pariwisata. Pemerintah pusat bikin lembaga yang namanya BPOB khusus mengembangkan kawasan sekitar Borobudur, dalam hal ini Desa Sedayu dan desa-desa penyangga yang lainnya untuk mendukung pariwisata di sekitar Borobudur. Betul, karena awalnya sebenarnya sudah ada pengembangan kawasan pariwisata di sekitar Borobudur yang saat itu mungkin Sobat Poskesjo pernah mendengar Joglo Semar. Tapi memang di wilayah kita maupun juga Kulon Progo ataupun Magelang sendiri, mungkin karena ada Candi Borobudur itu sudah menjadi salah satu orang ketertarikan sendiri. Tapi orang datang itu ya. Hal-hal yang lain ini nampaknya kan belum diangkat. Belum diangkat, sehingga ini ya mudah-mudahan Purworejo tidak menunggu giliran lah, tapi artinya dan juga tidak sebagai penonton, tapi harapannya bisa partisipatif juga ikut sebagai tidak hanya penyangga saja, tetapi juga potensinya terlibat di dalamnya, masyarakatnya berdaya Pak. Betul. Pak Camat ya. Nah, jadi selain dengan SDM-nya juga berdaya dan juga punya daya tarik sendiri itu. Daya tarik sendiri wisatawan ataupun kalau kita menyebut wisatawan kan, wisatawan itu sebenarnya banyak perspektif ya Pak Jo. Artinya terkait dengan wisatawan ini ada orang yang menyebut orang yang berkunjung transit saja itu disebut pelancong. Gitu. Tapi orang yang bermalam, nah itu disebut wisatawan. Oh gitu. Jadi length of stay 1 kali 24 jam itu disebut wisatawan. Tapi kemudian kalau hanya transit saja sebenarnya itu pelancong Pak Jo. Ya? Jadi ini sebenarnya harus dibetulkan ini. Sehingga kunjungan wisatawan yang sebenarnya adalah yang menginap. Jadi quality tourism, bagaimana wisatawan itu ungkit ekonomi. Betul. Jadi menghabiskan uangnya di Kabupaten Purworejo. Harapannya seperti itu. Saya kepingin jadi wisatawan, cuman sebelum pergi biasanya uang saya yang sudah habis duluan. Jadi Pak Andang, kembali tadi, selain tentu faktor lokasi yang dekat dengan Borobudur ya, kemudian tadi Pak Andang ini Pak Camat sudah menyampaikan berbagai macam potensi, terutama tadi ada potensi bambu dengan berbagai macam pengembangan kerajinannya di sana. Ada Luano sebagai daerah yang religius pertanian. Ini mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi potensi-potensi apa, kemudian dengan BPOB ini nanti mau dikembangkan seperti apa Luano? Terkait dengan hal ini tentunya harus punya strategi ya Pak Jo untuk mengembangkan ini. Salah satunya kalau saya dari awal
saya fokus pada pelaku usaha mikro, di mana di mulai tahun 2021 saat saya bertugas, mulai di September sampai dengan pertengahan tahun 2022 itu sudah ada pelaku usaha mikro 240-an pelaku usaha mikro yang kita fasilitasi kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal PTSP itu untuk punya NIB, sehingga kita fasilitasi langsung tim datang di kecamatan, semuanya selesai di situ, pulang sudah bawa NIB, sehingga izin berusaha. Betul, sehingga harapannya kalau kemudian ada daerah yang berkembang di sebelah kita, harapannya bisa ada kemitraan ataupun kerjasama yang bisa dijalin. Ya, karena kalau berurusan dengan instansi pemerintah maupun swasta, tentunya kan harus ada legalitas usaha. Ya, benar sekali. Dan ini sudah kita lakukan, itu yang langkah pertama. Kemudian yang hal-hal yang lain terkait dengan budaya. Misalkan sekarang sudah kita gerakkan kembali ke tradisional. Artinya tradisional itu bukan hal yang kuno, tetapi justru harus kita lestarikan. Seperti hanya kayak budaya miwiti. Jadi setiap kali mau tandur padi itu ada istilahnya seperti sedekah atau selamatan gitu. Nah, sehingga harapannya panennya bisa memenuhi gitu. Terus kemudian selain dari itu sekarang sudah digerakkan komunikasi tradisional. Jadi komunikasi tradisional yang dulu ada kentongan, kentongan sekarang mulai digerakkan di semua pos kamling, sehingga ini sarana ini media komunikasi ini yang kalau sekarang itu teknologi sudah begitu canggih, tapi begitu kalau kita mengalami bencana semuanya down, semuanya mati, Pak Jo. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Kentongan ini justru yang bebas hambatan. Betul. Dan tentunya dengan seperti itu kita harus memahamkan kembali, nguri-uri lagi, melestarikan itu. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, tidak hanya orang pos-pos ronda saja yang tahu. Jadi masyarakat paham tentang apa yang terjadi lewat kode-kode dalam kentongan. Betul. Makanya nanti insya Allah ini berencana kalau Allah meridhoi nanti dalam rentang waktu Januari sampai dengan Juni ini nanti kita coba untuk saya sudah membuat konsep pelestarian lingkungan budaya, kemudian kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan melalui pelaku usaha mikro. Itu saya gandengkan jadi satu, saya buat event sampai dengan Juni, Pak Jo. Sehingga mudah-mudahan ini saya sudah berhubungan yang pertama dengan teman-teman komunitas pelestarian lingkungan, tapi saya belum bisa matur di sini komunitasnya siapa, karena memang kita belum final tetapi sudah mulai penjajakan. Nah, ini kita pertama terkait dengan pelestarian sungai, karena kita ada di Das Menoreh. Nah, tentunya kita nguri-nguri yang ada di situ. Kemudian selain dari itu juga ini berkaitan dengan sejarah yang ada di Loano. Tentunya Kadipaten Loano ini tidak banyak dikenal juga, apalagi masyarakat Purworejo secara umum. Generasi muda, anak-anak yang ada di Kecamatan Loano sendiri itu juga belum semuanya paham, Pak Jo. Artinya ini yang perlu dikampanyekan supaya mereka memahami asal usul Loano gitu. Benar. Dan ini saya rasa ini harus juga dimiliki sejarah ini oleh para generasi penerus supaya akan tetap terus ada dan lebih memotivasi. Betul. Karena zaman dahulu sudah menjadi kadipaten yang tentu punya potensi yang luar biasa. Betul. Harapannya seperti itu, Pak Jo. Sehingga ini dan juga Banyuasin sendiri kan juga punya sejarah. Ya, saya belum akan matur banyak di diskusi ini, tetapi tentunya yaitu tadi kaitannya dengan pelestarian lingkungan itu salah satunya juga kita akan mengangkat Banyuasin. Kenapa dinamakan Banyuasin? Nah, tentunya dulu kenapa kemudian ada penamaan Banyuasin Kembaran dan Banyuasin Separe?
Nah ternyata dari beberapa tokoh yang sudah ketemu dengan saya itu menyampaikan bahwa memang dulu ada atau sumber sumber air ada gitu sumber, ada sumber mata yang air. mengeluarkan air yang asin. Nah sehingga ini kita akan telusuri, kita Agak unik ini ya, padahal di gunung ya. Betul, ya. Dan kemudian ini nanti seperti apa kedepannya, apakah memang kita akan up air asin itu untuk keperluan apa, atau hanya kaitannya dengan sejarah, ya agar orang-orang tahu saja. Ini kita masih diskusikan dengan para sesepuh. Tentunya segala sesuatu yang saya lakukan kan harus seizin ya, seizin restu beliau-beliau, karena saya kan bagaimanapun kan pendatang saya Pak Jo. Artinya memang saya menginginkan Luanu ini ada sesuatu yang bisa diungkit lah, bisa diungkit, bukan masalah tentunya ya Pak Jo ya, tapi diungkit potensinya gitu, tentu, sehingga punya daya saing tersendiri. Nah karena pintu BPOB kan kami sudah menawar dengan Bu Dirut BPOB juga, apakah Sedayu itu bisa jadi pintu masuk atau pintu keluarnya wisatawan, sehingga kalau itu terjadi, maka di tahun ini kita sudah mulai lakukan, artinya sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Dinas DP3 MPD, Bapak Laksana Sakti, terkait dengan TMMD, sehingga tahun ini insya Allah ada TMMD lagi, TMMD Sekuyung. Kita kemarin termasuk juga untuk mendukung ini ya, pengembangan. Betul. Jadi nanti sudah ada jalan mudah-mudahan sekitar 350 meter yang dulu lanjutnya TMMD, ini akan langsung berdekatan dengan kawasan hutan itu yang akan dikembangkan oleh BPUB. Sehingga kalau itu terjadi ya bukan omong kosong, artinya peluang itu pasti akan terjadi. Peluang ya, kita bicara peluang. Peluang itu pasti akan terjadi. Sehingga nanti bagaimana terus kemudian penguatan sumber daya manusianya atau kan dengan potensi-potensi yang ada. Ya, luar biasa sekali Sobat Informasi. Ternyata Luanu ini sudah dilirik ya sama mungkin pemerintah, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Borobudur tadi, dengan potensi yang tadi Pak Andang sampaikan, Pak Camat ini ternyata banyak sekali, mulai dari pengusaha kecilnya yang sudah kemudian legal berizin aja dalam waktu singkat 240, nanti masih banyak menyusul yang lainnya pasti. Kemudian tadi budayanya yang juga ternyata sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata, kemudian ada sejarah dan lain sebagainya. Yang ini nantinya akan dikolaborasikan oleh Pak Camat tentunya dengan para tokoh masyarakat, BUMDesma dan seluruhnya, untuk bagaimana potensi ini benar-benar nanti bisa dioptimalkan, sehingga apa yang diharapkan ini ternyata tidak hanya nanti pemerintah pusat lewat BPUB saja, tapi masyarakat juga siap untuk mendukung, untuk nantinya bersama-sama menikmati pengembangan Borobudur ini. Dan tentu sudah banyak konsep-konsep yang dilakukan oleh Pak Camat beserta seluruh jajaran, termasuk pemerintah desa dan semua stakeholder terkait tentunya. Nah, saya nambahkan sedikit Pak Jo. Jadi selain yang action yang kita lakukan terkait dengan konsep ataupun gagasan yang sudah kita kemas, ini juga perlu untuk disiapkan secara psikis, karena nanti yang saya khawatirkan, kalau masyarakatnya tidak siap, maka akan timbul konflik antara area yang berkembang dengan area yang hanya terlewati saja gitu. Dan harapannya itu tidak terjadi lah. Tapi semua bisa menikmati. Tapi sekarang ini saya di forum-forum, baik itu saya diundang ke pengajian ataupun diundang ke musyawarah desa, selalu saya sampaikan, saya sisipkan berkaitan dengan ini. Kita harus siap dengan daerah yang akan berkembang di sebelah kita. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan ada konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi antara masyarakat mungkin dengan orang-orang yang akan berusaha
akan yang melakukan usaha di daerah itu. Jadi ini jangan sampai terjadi. Secara psikis harus disiapkan betul. Ya, mentalnya, kesiapannya. Betul. Jangan sampai telat juga ya. Betul, jangan sampai telat. Ya, kalau telat ya sudah hampir pasti hanya nonton. Iya, hanya nonton. Ketika nonton kemudian tidak bisa ngapain, memang menyakitkan pastinya. Iya, betul. Ya. Dan peran Pak Camat di sana siap berkolaborasi untuk mewujudkannya. Iya. Kemudian ini Pak Camat, tentu saja selain kaitannya dengan potensi-potensi tadi, mungkin juga apa sih Pak yang mungkin pemerintah pusat ini lakukan dengan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan tadi menjadi penyangga Borobudur ini, supaya ya sobat informasi ini nanti punya ketertarikan juga datang, walaupun ini masih terus berjalan, terus dikembangkan. Ini kedepannya konsepnya mungkin Pak Camat tahu ini mau dijadikan apa BPOB ini ke depan? Ya, mungkin ini saya hanya secara umum saja ya. Jadi di sana nanti ada resort, karena tentunya yang punya kewenangan untuk menjawab ini pusat, kan tentunya kan BPOB sendiri. Artinya kalau sekarang sudah dipublikasikan Pak Jo di YouTube itu ada terkait dengan pengembangan yang di BPOB. Nah, tentunya terkait dengan hal ini sebenarnya pemerintah ataupun pemerintah pusat ini sudah sangat concern terhadap kawasan-kawasan yang ada di baik itu yang di bawah naungan BPOB ataupun juga kawasan-kawasan yang lain. Artinya regulasi-regulasi sebagai penguatan itu sudah ada, seperti percepatan untuk pengembangan kawasan Purwomanggung. Salah satunya kan kaitannya dengan infrastruktur, Jalan Lingkar Timur. Gitu. Nah itu kan sekarang sudah ada di Sejiwan itu, yang wilayah Trirejo, kemudian masuk ke Karangrejo. Itu jalan Pak? Jalan masuk ya? Dari mana itu? Dari Trirejo yang Sejiwan itu, dekat dengan kantor desa. Kemudian ada jembatan yang sangat panjang dan gede itu sekarang. Jalan Lingkar nantinya. Jalan Lingkar. Purworejo, itu Jalan Lingkar Timur. Terhubung ke situ. Ya, nanti itu kan akan sampai dengan Bagelen ya. Sampai dengan Bagelen yang itu jadi shortcut. Artinya itu rute terpendek kalau kemudian kita akan ke Bandara Yia. Nah, sehingga ini sudah simpul-simpul ini sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah. Dan juga selain dengan percepatan kawasan pariwisatanya sendiri. Lah, aksesnya ini juga salah satu hal yang utama terkait dengan pendukung, kaitannya dengan 3A, kaitannya suplai pariwisata kan ada amenitas, ada aksesibilitas, ada atraksi. Jadi salah satunya kaitannya dengan aksesibilitas ini yang sekarang sudah mulai untuk di-connectingkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Jadi tidak semata-mata pemerintah itu hanya bangun sekitar Borobudur untuk wisatanya, tapi infrastrukturnya yang nantinya bisa juga dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Dan juga ada hal yang lain lagi Pak Jo. Jadi saya seminggu yang lalu baru saja ditelepon oleh, memang non formal ini mohon maaf, ini non formal. Saya sudah ditelepon dari Kementerian Parekraf, tapi yang khusus mengurusi ekonomi kreatif. Jadi pelaku usaha mikro ini kan biasanya karena mereka kesulitan faktor ekonomi untuk pengembangan modal, kemudian juga untuk sertifikasi usahanya, seperti misalkan untuk PIRT dan lain sebagainya. Karena ini juga kemarin sudah kami identifikasi. Ada juga pelaku usaha mikro yang lama itu izin usahanya masih belum OSS. Masih yang lama sehingga harus kita pikirkan untuk migrasinya. Kemudian yang lain dari itu kaitannya dengan PIRT atau BPOM, kaitannya dengan makanan. Nah, makanya ini yang kemarin kita bicarakan dengan salah satu narasumber saya dari Kemenparekraf yang kaitannya mengurusi di bidang ekraf, itu sudah menyampaikan kepada saya untuk kontak kepada BUMN yang ada di wilayah tentunya. Nah, ini harapannya ada kerjasama kaitannya dengan sertifikasi untuk usahanya. Nah, ini nanti kami coba untuk komunikasikan dengan teman-teman forum UMKM
supaya ini bisa disegerakan dalam waktu dekat. Karena showroom UMKM yang ada, baik itu di Kecamatan Loano, ini tentunya kan juga harus kaitannya dengan penjaminan produk, ya, penjaminan mutu, produk, kualitas, ya, mutu dan kualitas, dan juga keamanan, aman tidak ya. sih ini dimakan kan gitu. Ya. Tentunya dengan sertifikasi usaha ini menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen gitu. Ya. Jadi tidak hanya kaitannya dengan laku dan tidak, tapi juga itu juga harus dipikirkan. Dan tentunya kaitannya dengan produk-produk yang ada di Loano yang teman-teman pelaku usaha mikro itu sekarang sebenarnya sudah banyak dipasarkan. Seperti kayak kalau kita kemarin aja kita kan makan snack oval itu. Yeah. Itu kan dari Loano itu, Pak Jo. Itu asli Loano. Itu asli Loano itu. Enak juga itu. Nah, tapi tentunya ini kan juga kemasannya branding ya, branding juga. Betul, karena ini kedepannya kan harus kita kemasannya supaya lebih menarik. Kemudian apakah ada varian yang lain gitu. Nah, kemudian pemasarannya, jaringan pemasarannya gimana? Karena memang pelaku usaha mikro saat ini jadi hanya memikirkan ruang lingkup saya saja. Mohon maaf ini bagi pelaku usaha mikro. Jadi kalau sudah laku seperti ini ya seperti ini saja. Yang penting laku gitu ya. Iya, seperti laku. Jadi inovasi produk itu kemasan atau isinya, iya. Nah, itu harapannya mereka harus berani untuk merubah itu sebagai tantangan ke depan. Ya. Nah, kami mengingat seperti itu supaya apa? Nah, ini sebagai identitas brandingnya antara produk yang sejenis satu dengan yang lain itu bisa kompetitif, tidak menjatuhkan, Pak Jo. Ya. Artinya banyak bolen-bolen yang lain kan juga banyak. Ya, benar sekali. Kalau kita bicara soal jenis bolen itu, itu. Tapi membuat kompetitifnya ya caranya seperti itu. Ya, benar. Malah mungkin kalau jadi semacam sentra itu bisa menarik orang datang dengan berbagai macam pilihan yang ada. Ya. Nah, terus kemudian selain dari itu, ini kita masih mencoba ada salah satu PT, ya saya tidak usah sebutkan namanya, PT yang sekarang berinvestasi di wilayah Loano. Sudah bermitra kurang lebih 100 kelompok tani, ya. Dan itu kurang lebih ada sudah menanam pala ya kurang lebih ada hampir lah 15.000 tanaman pala. Nah, tanaman pala ini kan salah satunya juga sebagai bahan atsiri, minyak atsiri. Minyak atsiri ini kegunaannya untuk mengikat bibit parfum, untuk mungkin juga campuran sabun dan lain sebagainya, untuk kosmetik. Nah, ini pasar ekspornya sangat tinggi nih, Pak Jo. Nah, ini juga sudah mulai kita sampaikan pada stakeholder, baik itu kepala desa maupun juga kelompok tani yang ada, supaya ini bisa dikembangkan juga. Karena pengolahannya ada di Kemejing gitu, Pak Jo. Desa Kemejing. Ya, desa Kemejing. Artinya di wilayah Loano juga. Ya, di wilayah Loano. Artinya kalau ini kemudian ada pengolahannya di situ, nah kenapa tidak tanamannya juga ada di Loano gitu, daripada tenaga kerjanya juga di Loano, betul, mesinnya di Loano. Ya, jadi semuanya berputar di sana. Jadi harapannya seperti itu. Kalau ini terjadi maka bisa ekspor ke Belanda, kemudian bisa ke Jerman dan lain sebagainya di negara-negara Eropa yang membutuhkan itu. Dan juga mungkin juga rempah-rempah yang lain. Kemudian juga bicara soal cengkeh dan lain sebagainya, ini juga bisa dicampur di sana. Dan ini peluangnya sangat tinggi, Pak Jo. Ya, Pak Camat, luar biasa sekali ini kalau saya ikuti dari tadi yang disampaikan, ini sudah semacam ada bagi-bagi tugas antara pemerintah pusat dengan, dalam hal ini Pak Camat lah, sebagai wakil pemerintah daerah di khususnya Kecamatan Loano. Tadi bagaimana pemerintah pusat ini fokus untuk mengembangkan wisata di area BPOB, kemudian mendukung infrastrukturnya dengan jalan, mungkin dengan berbagai macam lah infrastruktur yang dibutuhkan untuk pariwisata. Sementara Pak Camat ini tadi kalau saya ikuti berfokus untuk memberdayakan masyarakatnya, untuk siap terutama dari segi ekonomi untuk siap menyongsong adanya BPOB ini, baik tadi dengan pengembangan UMKM, kemudian
potensi budaya, sejarah dan lain sebagainya, pertanian. Ya. Dan insya Allah ini kan kalau kita lihat nanti masyarakat akan siap ya, dengan perkembangan yang sedemikian mungkin luar biasanya. Nah, satu sisi mungkin selain siap secara ekonomi Pak Camat, Pak Andang, mungkin juga ada hal lain yang perlu dipersiapkan kaitan dengan masyarakat ini, karena tentu saja ketika wisatawan tadi datang, orang banyak datang ini kan membawa mungkin karakteristik budaya bahkan yang berbeda. Kira-kira ini juga sudah ada langkah yang disiapkan oleh Pak Camat, Pak Andang khususnya untuk bagaimana masyarakat ini gampangnya tidak kaget lah ketika kemudian Loanu bisa berkembang, nanti Borobudur bisa berkembang menjadi suatu kawasan pariwisata yang tidak main-main, menjadi Bali kedua, menjadi Borobudur kedua. Seperti apa? Ya, jadi kalau kita kembali ke bagaimana itu nilai-nilai Pancasila ya, Pancasila sendiri kan ideologinya terbuka Pak Ju. Artinya tapi begitu ada kebudayaan yang tidak sesuai dengan kita, maka kalau sudah bertentangan ya kita akan menolak gitu. Tetapi terkait dengan nilai-nilai dasar ini tentunya juga nilai-nilai Pancasila ini juga harus ditanamkan ya, artinya kepada semuanya. Artinya kita jangan terlarut lah. Teknologi ini kan sudah sebegitu tajamnya masuk luar biasa ya. Sehingga yang salah itu bukan teknologinya tapi orang-orangnya gitu, yang kitanya yang memanfaatkan teknologi tapi tidak untuk hal yang positif gitu, tapi hal-hal yang negatif. Nah tentunya hal ini juga harus disampaikan ke semua tokoh ya, dan juga generasi penerus kita, baik itu yang lagi sekarang ada di pendidikan menengah maupun juga pendidikan dasar, dengan pemahaman tertentu tentunya. Dan juga tentunya kaitan dengan pengembangan ini tidak lepas dari persepsi masyarakat ya. Ini yang harus dibangun terlebih dahulu. Makanya hal ini harus dikampanyekan. Dikampanyekan ini artinya harus dipublikasikan dan disosialisasikan. Dan ini ya, ini juga merupakan tanggung jawab kami di kecamatan untuk menyampaikan setidaknya dengan ala kita lah, versi kita. Kita kan tidak mungkin juga akan melampaui kewenangan bagi dinas-dinas yang memang secara teknis sudah melakukan itu. Bisa bergandengan tangan. Betul ya. Dan alhamdulillah memang beberapa waktu yang lalu kita sudah dengan beberapa stakeholder yang ada di Pemda Purworejo itu kita sudah dipertemukan di Sedayu, dan tentunya bicara banyak hal terkait bagaimana kaitannya dengan pengembangan ke depan. Kita harus menghadapi dan kita melakukan apa, dan ada memang step-step aktivitas-aktivitas yang ini harus dibagi Pak Jo. Jadi desa melakukan apa, kecamatan melakukan apa, bagi tanggung jawab, tugas. Dinas teknis melakukan apa, dan selain itu mungkin BPOB sendiri itu bisa berkontribusi terhadap kita yang seperti apa. Kalau sesuai dengan kerjasama yang sudah secara tertulis, itu kaitannya dengan ada infrastruktur, ada kaitannya dengan pariwisata, ada kaitannya dengan lingkungan juga, lingkungan hidup juga. Dan ini yang tentunya harus bersinergi secara berlanjut. Jadi tidak parsial gitu. Tidak parsial. Komprehensif berarti ya, komprehensif. Harus menjadi perhatian. Betul. Dan juga ke depan ini harus juga bagaimana menanamkan tadi persepsi ini kan bisa timbul berbagai macam reaksi dari masyarakat ya kalau kemudian itu dikembangkan, apalagi kalau kita melihat dari masyarakat Loanu yang sangat religius. Nah tentunya saya sendiri juga harus menyesuaikan, artinya bagaimana cara penyampaian, kemudian juga mungkin hal yang perlu dilakukan, yang dibicarakan, didiskusikan supaya ini ada pemahaman yang arahnya tujuannya supaya daerah yang berkembang ini tidak hanya yang diurusi oleh pusat atau kabupaten, tapi juga wilayah kami yang ini juga akan ikut berkembang gitu. Mindsetnya dan juga barangkali terkait dengan pemahaman yang mungkin pelaku-pelaku usaha yang memang sekarang harus melihat dari perkembangan yang ada. Kita nggak bisa hanya melihat yang dulu gitu, karena betul. Kita harus berstrategi dengan kondisi yang sekarang gitu.
harus lihat ke depan walaupun sekali lagi nengok ke belakang. Ya, strategi tapi jangan ke mantan, Pak ya. Strategi yang dulu itu tentunya baik di masa itu, tetapi belum tentu bisa dilakukan saat sekarang ini. Sehingga kita harus update update data ini berkaitan dengan kondisi, berkaitan dengan SDM-nya seperti apa, potensinya seperti apa, dan juga ada satu lagi Pak Ju, ini juga nggak kalah menarik ini jangka panjang tapi ya. Jadi sudah ada 150 hektar ini yang nantinya tentunya akan jadi agrowisata. Kalau dulu orang menyebutnya agrowisata, tapi kalau saya menyebutnya agriwisata. Ya, jadi buah ada apokat, ada duren, 150 hektar yang ada di 9 desa, yang ada di Urut Menoreh ya. Dan itu sudah mulai tanam di bulan November tahun 2022. Sehingga harapnya 4 tahun atau 5 tahun lagi itu sudah siap untuk buah, siap panen. Artinya kalau ini sudah di daerah sana berkembang, kita juga bisa secara sinergi dengan 9 desa ini untuk mengembangkan agriwisata. Jadi itu potensinya sangat beragam, Pak. Jadi satu sisi Pak Camat ini sudah mempersiapkan masyarakat secara ekonomi, pemberdayaan. Satu sisi tadi disampaikan juga sudah memberikan edukasi ya. Bagaimana mau tidak mau ketika menjadi tempat wisata ini akan banyak orang akan membawa banyak perubahan. Sehingga masyarakat harus siap. Nilai toleransi harus ditanamkan, nilai Pancasila, walaupun juga harus selektif. Seandainya itu kemudian tidak sesuai, bagaimana kemudian cara menghadapinya sudah disampaikan. Dan tadi juga ternyata sudah dikembangkan untuk menyongsong itu, salah satunya mengembangkan agriwisata, di mana 150 hektar. Wah, ini luas sekali nih. Kalau mungkin durian mungkin sampai ribuan ya. Capek kita makannya, Pak. Mudah-mudahan itu nanti benar-benar tumbuh subur, kemudian banyak buahnya. Karena kalau subur saja nggak berbuah kan juga. Betul. Jadi ini memang ada support sistemnya. Jadi beberapa waktu yang lalu penanamnya ada, jadi memang sudah profesional. Iya, sebenarnya ini program CSR-nya Pak Jokowi ini, Pak Presiden. Luar biasa, 150 dananya itu kalau tidak kuat juga. Nah, kemudian ada pendampingnya yang tidak memang itu bukan bagian dari yang menanam Pak Jo, tapi orang lain lagi, salah satu consulting yang memang hanya untuk mengawasi ataupun juga melihat perkembangannya, memantau misalnya, oh ini tumbuhnya bagaimana nih, terus kemudian kalau mati, oh berarti harus disulam nih, gitu, harus ada ditanam lagi, atau kemudian, oh ini ternyata nutrisinya nggak begitu baik, maka kan harus ada tenaga profesional yang mendampingi. Iya, betul. Termasuk dengan teori dan teknik yang sudah dipersiapkan. Kalau secara normal hitungannya 4 atau 5 tahun lagi sudah dia akan tumbuh baik, akan siap untuk jadi agriwisata. Luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti apa yang dirintis Pak Andang, Pak Camat Loano ini beserta dengan seluruh masyarakat ini nantinya benar-benar bisa kita lihat hasilnya nih, ketika bagaimana Loano sudah menjadi salah satu tujuan wisata dengan berbagai macam dukungan infrastruktur yang tentu akan menjadi pusat ekonomi baru. Ini masalahnya siap. Ini mudah-mudahan kita semuanya masih bisa menyaksikan, karena jangkanya tidak lama ini katanya 4-5 tahun ke depan ini sudah bisa berkembang. Belum terlalu tua lah kita untuk menyaksikan Loano yang berbeda dari Loano yang sekarang. Amin, semoga Pak Jo. Ya Sobat Informasi, mungkin yang tadi belum mengikuti dari awal ya, kita membahas Loano ini tentang bagaimana dikembangkan menjadi wisata pendukung Borobudur, yang Pak Camat Andang ini sudah mempersiapkan masyarakatnya untuk berdaya, baik lewat pemberdayaan ekonomi ataupun pemberdayaan sosial dan lain sebagainya, yang insya Allah nantinya Loano dengan strategi beliau akan siap menyongsong perubahan yang diharapkan oleh kita semuanya. Dan mungkin ada statement penutup Pak Camat untuk memotivasi masyarakat, khususnya Loano, untuk bagaimana kaitan dengan BPUB ini? Mungkin Pak. Kami berpesan pada masyarakat dan juga tokoh-tokoh, baik itu tokoh
agama, ulama, pemuda, kemudian juga tokoh-tokoh perempuan ataupun juga pelaku usaha mikro, yang penting tetap semangat untuk berkarya di profesinya masing-masing, dan ini harapannya bisa bersinergi terhadap segala sesuatu program dan kegiatan, baik itu yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemda Purworejo, ataupun juga Kecamatan Loano yang sebagai kepanjangan tanganan pemerintah daerah. Dan harapannya apabila kita bersinergi, kita akan bangkit, go, maju terus untuk kesuksesan dan kemakmuran masyarakat Loano. Ya, ada slogannya Pak atau yel-yel khas Loano? Mungkin ada yang bisa disampaikan tentang, kalau Projo kan Projo Mulyo gitu. Ya. Mungkin ada Kecamatan Loano. Loano go. Loano go. Ya. Oh, aduh. Tapi nggak jauh-jauh perginya. Ya. Pergi untuk maju. Ya, pergi ke arah kemajuan seperti itu. Go ini artinya bangkit, Pak. Bangkit, iya, gitu, artinya bukan terus kemudian pergi kemana, wah ditinggalkan gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi bangkit. Iya, bangkit. Loano bangkit. Gitu. Ya, Loano bangkit. Ya, mudah-mudahan Pak bangkit bersama Pak Andang tentunya. Siap. Ya, insya Allah. Ya. Nah, demikian Sobat Informasi, obrolan kita di podcast Jo hari ini bersama Pak Andang, Camat Loano. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus saksikan podcast Jo hanya di channel YouTube Kominfo Purworejo. Purworejo Mulyo.